Oke, berarti nanti akan segera kita lihat bagaimana cara menggunakan AI dengan efektif di penelitian. Nah, kita akan bermodalkan beberapa AI yang nanti daftarnya akan kita lihat di sini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu AI untuk membuat literature review. AI yang bisa digunakan untuk membuat literature review itu ada beberapa. Yang pertama akan kita gunakan dulu sciencebase.com ya. Dan dia sumbernya adalah dari Typeset.io. Cara kerjanya seperti ini. Untuk memudahkan teman-teman memahami penjelasan saya akan seakan-akan saya akan membuat tesis atau skripsi atau disertasi dengan judul baru yang masih berhubungan dengan bidang kita saat ini. Bidang kita kan TOEFL ya. Ingat bidang kita itu TOEFL. Sehingga kita mengatakan bahwa mungkin gini, saya melihat bagaimana teman-teman meningkatkan kemampuan menulis menggunakan AI gitu ya. Coba ya. Maka prompting di sini itu sangat penting. Ya, prompting itu adalah cara memasukkan perintah ke dalam AI. Itu nggak semua orang bisa. Saya share dulu layar saya. Oke, yang pertama kita menggunakan sciencespace.com. Nah, sciencespace.com itu akan mengalihkan kita ke typeset.io, tapi nanti suatu saat akan balik lagi ke sciencespace.com. sciepace.com. Kita continue. Habis itu kita mencoba membuat suatu tema yang mungkin baru atau menarik bagi kita. Itu misalnya kita menggunakan tell me the, jangan pakai tell me ya, terlalu basic ya. Kita gunakan build a literature review. Ini. Kalau kita itu ngasih prompting, itu satu-satu aja dulu, kasih koma. Literature of how teachers can improve the students writing, ya, using AI. Kemudian kita tambah beberapa variabel, misalnya in terms of perception, motivation, kemudian results, perception, motivation. Terus kita ingin melihat variabel itu jangan hanya satu, variabel itu sebanyak-banyaknya kalau bisa kita nanti memilih. Misalnya mahasiswa dari kota dan desa misalnya, urban and rural settings misalnya. Oke. Kemudian kita bedakan lagi for students with high literacy and low literacy. With high and low literacy. Oke. Nah, di SciSpace ini, SciSpace akan melacak ya. Melacak apa-apa saja yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian dia ada five paper yang paling baru. Ini ada beberapa hal yang keluar di sini. Nah, misalnya ada resource atau source satu, source 2, source 3, source 4. Ada lagi source 5 gitu kan. Ini tentang perception of AI in writing, motivation and engagement, dan urban and rural settings. Nah, itu mulai terbentuk. Mulai terbentuk literature review-nya. Kita bisa cek. Artikel pertama ngomongin apa, artikel kedua ngomongin apa dalam bentuk tabel. Dan juga ada PDF-PDF-nya. Sesuatu yang dulu kita harus lakukan manual ya. Sekarang ya kita lakukan dengan otomatis seperti ini. Kita ingin tahu apa saja yang menjadi ringkasan ya dari ini. Kemudian kita mau tahu hasilnya, kita tambah tombol result ya. Nah, yang tadinya hanya judul dan ringkasan, sekarang ada judul dan result gitu ya. Nah, result ini berarti judul dan result. Resultnya keluar, kemudian kita bisa geser-geser nih sampai bawah apa saja yang menjadi hasil. Mungkin kita juga pengen tahu ya participants-nya itu seperti apa itu atau method use-nya seperti apa. Oke. Nah, kalau method use-nya itu kita mau kasih, itu kita harus masuk yang berbayar. Saya sendiri kalau sudah sangat-sangat masuk ke musim research ya saya akan bayar, tapi kalau belum ya saya matikan lagi gitu. Triknya begitu. Biasanya range-nya antara 10 sampai $20 per bulan. Ya, ini result kita matiin aja. Kemudian kita ganti dengan method use-nya apa. Nah, gitu. Jadi kita ya sedikit berputar-putar dulu yang penting. Nah, ini kayak contohnya artikel 1 itu pakai mixed method. Pakai 46 students. Nah, kalau yang ini 505 students, itu kita lihat ke bawah, nanti dia akan cari. Ini namanya adalah sciencespace.com. Jadi teman-teman sekarang kalau mau nyari artikel-artikel yang relevan, kemudian apa namanya previous studies, ya udah nggak kayak dulu lagi.
Ada beberapa teman-teman yang di sini, Pak, nggak ngasih tahu dari dulu. Oke, ini ya. Saya kan juga harus memastikan dulu bahwa metodologi ini bekerja. Saya riset ini beberapa bulan terakhir. Setelah saya mantep, baru saya beritahu kalian. Dan ada beberapa teman yang mungkin, wah udah terlanjur mau selesai. Ya udah, bersyukur Anda melalui proses yang benar, dalam arti rajin dan sehat gitu kan. Ini buat teman-teman yang baru atau baru separuh jalan ya. Kita berikan bonus ini. Di selain SciSpace, kita punya untuk meng-cross check, kita punya namanya elicit.com. Oke, elicit.com. Elicit.com bekerja mirip seperti SciSpace. Ya. Kita pakai pertanyaan yang sama tadi ya, yaitu tentang mengajar menulis menggunakan AI pada situasi urban and rural dan juga motivasi yang berbeda, gitu ya. Elicit.com, elicit.com. Oke, kita enter ya. Pertanyaannya sama kayak tadi. Nah, kemudian ada summary. Oke, summary. Recent research highlight the potential of AI to enhance writing instruction and student outcomes. AI-powered tools can improve efficiency, quality, and various aspects of the writing process, including literature data analysis, kemudian ada evaluation, corrective feedback, ya, ada planning, implementation, dan sebagainya. Cara kerjanya masih mirip, yaitu kemudian muncul tabel, ya, muncul tabel untuk judul-judul yang penting berdasarkan ini, kemudian action research improvement writing skill in teacher training, muncul abstract. Saya sudah record, santai, santai. Saya melihat wajah-wajah yang terlalu excited. Saya berhenti loh. Saya nggak mau ngelanjutin loh ini. Terlalu kayak, saya record, nggak saya lihat lagi. Iya, santai. Nanti kan Anda pembimbingnya itu saya gitu loh. Boleh nanya lagi. Ya Allah, kayak baru lihat apa aja sih. Santai, santai. Oke ya? Nah, elicit.com ini juga sama seperti tadi. Kita lihat ada abstract summary, ada papernya, kemudian ada main findings-nya ya. Main findings-nya apa? Muncul. Kalau yang di size space tadi itu agak susah digeser-geser, kalau di sini langsung digeser bisa. Abstract summary, main finding sama. Kita juga bisa melihat metodologinya, yang paling penting kan metodologinya juga. Nah, ini udah reach, apa namanya, udah reach, udah ada batasnya ya, karena harus berbayar. Tapi ngomong-ngomong ini masih jalan ini, masih ada 16 ke bawah itu ya, kita scroll gitu ya. Kalau teman-teman takut itu pakai ChatGPT kadang-kadang ada penelitian palsu, nggak kelihatan. Ini enggak, ini ada PDF-nya juga kok, ada DOI-nya juga. Jadi kalau di Elicit ini kita klik DOI-nya, kemudian DOI-nya kita cek, itu beneran ada. Nah, DOI-nya ada. Kemudian, bentar, kita lihat yang dengan bahasa Korea lah, yang ini, yang DOI-nya. Ini ya. Kemudian kita masuk sini, ada. Oke, kita klik, pasti ada gitu. Harusnya sih. Yang namanya AI juga bisa melakukan kesalahan nih, artikelnya ada. Terus kemudian kalau kita lihat di SciSpace, tadi ada PDF-nya ya. Ini ada PDF-nya, kita klik. Akan keluar juga sih, karena kemudian PDF-nya muncul di sini. Muncul di tempat saya sih, nggak muncul di tempat kalian, tapi ada PDF-nya. Kita download di sini nih. Ini. Nah, oke ya. Itu tadi apa? Scispace.com, kemudian elicit.com, kemudian kita masuk ke connected papers. Connected papers. Oke. Nih. Nah, kalau connected papers kita bisa lihat satu penelitian, kita ambil, kemudian kita akan tahu hubungan penelitian itu dengan penelitian lain. Contoh, saya itu punya penelitian Q1 ya. Hendi Pratama Q1 3L PDN. Nah, penelitian itu judulnya adalah Second Language Learners Comprehension Implicators in English. Jadi saya mempelajari conversational implicators sama comprehension of the learners itu. Kita lihat di paper ini, di connected papers, apakah ada artikel itu. Ini dilihat, artikel saya ada, ini waktu saya dulu S3 mau lulus. Jadi maksudnya di Q1 untuk syarat lulus. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman apa nyari Q4 atau Q3 biar aman, enggak. Saya itu kayak, aduh, kenapa tidak mencari yang berat sekalian gitu ya. Yang berat sekalian biar kalau lulus tuh bangga gitu loh. Jadi nyari Q1, habis itu kita lihat bagaimana hubungan penelitian saya dengan penelitian lain. Jadi penelitian saya itu mengutip beberapa penelitian lain dan dikutip oleh penelitian lain. Ini sumbernya 2017 dikutip oleh Pratama 2019, terus juga dikutip oleh penulis-penulis lain di dunia. Nah, kalau kita lihat, kita juga bisa ngeklik penelitian mereka sehingga kita juga tahu mereka berbicara tentang apa, kan gitu. Ya, kita bisa dilihat di sini, kita bisa lihat di sini. Jadi connected papers itu kayak kita ngelacak sih di bidang ini siapa saja yang membicarakan dan judulnya apa. Kalau biasanya kan harus melacak manual, ini sekarang sudah langsung dibuatkan segambar-gambarnya sekalian, siapa yang mengutip, siapa yang dikutip. Seperti itu ya. Kemudian saya tambahi satu lagi, teman-teman, yaitu bernama Research Rabbit. Untuk Research Rabbit,
Itu kita ya mirip-mirip lah dengan Connected Papers, cuman cara kerjanya agak lain dikit. Oke, kita lihat dulu Research Rabbit. Oke, Rabbitnya lagi mikir ya, bentar ya. Oke. Ya namanya AI itu sangat tergantung sama kecepatan servernya mereka juga gitu. Oke, Research Rabbit kayak ngambek. Oke, kelamaan kita tinggal dulu. Sekarang kita masuk ke ChatGPT. Nah, ChatGPT yang dipakai teman-teman itu kalau tidak berbayar itu kemampuannya sangat terbatas. Makanya kalau ingin mengunlock kemampuan dia yang sesungguhnya, kalau bisa pakai yang berbayar, mungkin sebulan aja dulu. Siapa tahu kita hanya butuh sebulan. Kalau saya sudah langganan full ya. Tapi kalau teman-teman hanya butuh sebulan, sebulan aja nggak apa-apa. $20. Kalau ini harus menurut saya. Karena apa? ChatGPT itu kalau misalnya berbayar akan muncul GPT 4.0 atau 4.0 ini yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih bermutu, lebih saintifik, dan juga kita bisa mengeksplor di sebelah kiri plugin-plugin yang sangat ampuh. Karena apa? Karena kalau tanpa plugin ini, itu jawabannya kadang-kadang umum-umum saja. Tapi kalau menggunakan plugin ini, itu akan sangat saintifik. Plugin yang paling sering saya pakai bernama Consensus. Jadi kalau misalnya udah berhubungan sama riset, saya langsung pakai plugin namanya Consensus, dan cara dia berbicara sudah berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan dengan ChatGPT. Ya, contohnya, tadi kan tiba-tiba kita masuk ke dalam judul ya. Sekarang kita minta judul sama dia. Oh, tadi yang Research Rabbit udah apa namanya, udah mulai bisa. Oleh karena itu maka kita coba dulu, mumpung dia bisa. Agak berat soalnya, agak berat itunya. Mm-mm. Nah, ini juga sama, mirip-mirip kayak tadi, kayak Connected Papers. Kemudian coba kita login dulu. Mm-mm. Nah, ini kita melakukan hal yang sama dengan second language learners-nya. Ini karya saya tadi, misalnya saya masukkan, kita ulangi aja kalau itu. Kita ulangi, kita masukkan karyanya, kemudian kita search. Tuh, kelihatan muncullah ya semua artikel-artikel yang berhubungan, yang similar, kemudian yang judulnya mirip-mirip, perbedaannya apa saja, itu kemudian kita bisa kerjakan. Oke, kita masukkan ke collection, habis itu kita tutup, kita bisa buka ya similar work-nya apa aja ya di sini. Tuh, kemudian nah muncul juga nih jaringan-jaringan apa yang dikutip, apa yang siapa yang mengutip ya kan. Kemudian ada paper-paper yang lain ya, nanti dieksplor sendiri di research Rabbit. Jadi ada 4 ya yang tadi kita pelajari untuk membangun literature review. Yang pertama sciencebase.com, kemudian elicit.com, kemudian connected papers, kemudian research Rabbit. Nah, sekarang kita masuk ke ChatGPT yang berbayar tadi. Ada plugin yang namanya apa tadi? Konsensus ya. Dan konsensus ini akan berbicara, ini konsensus, ini akan bicaranya berbeda. Tidak seperti ChatGPT biasa, dia akan sangat-sangat saintifik. Kalau saya lagi bikin konten, saya nggak pakai konsensus. Saya pakai copywriter GPT. Misalnya saya pengen bikin reels yang menarik, ide-ide konten, itu pakainya plugin yang ini. Kalau saya pengen membuat riset berita-berita terbaru, pakainya browser pro, lain lagi gitu. Dan kalau saya pengen bikin paragraf, diagram, pakai plugin yang lain lagi. Kalau ingin membuat gambar, yang lain lagi. Oke ya, mari kita lihat dulu apa namanya konsensus ya. Kita pakai konsensus dulu. Misalnya lagi bingung nyari judul paper nanti kalau udah jadi peneliti serius gitu, kan harus bikin paper. Give me some ideas of research titles related to, nah tadi aja ya, yang literature review tentang ini ya, how teachers can improve students bla 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 tadi, kita masukkan ke intinya tentang writing and AI gitu ya. Kita enter, tuh judulnya keluar ya. Judulnya keren-keren jadinya, nggak biasa-biasa. Misalnya kita milih milih yang ini misalnya, Impact of AI Enhanced Feedback and Student Writing Method Motivation, Cross Comparison of High and Lower Literacy Group. Tapi kita juga pengen tertarik antara ini urban and rural, dan juga kita tertarik sama strategi. Wah, senang semua Pak. Gimana? Kita minta dia untuk menggabungkan nomor nomor 8, 9 dan 11 gitu ya. Nomor 8, 9 dan 11. Combine 8, 9, 11. Oke.
Kemudian AI assisted writing instruction teacher strategies to motivation and perception across urban and rural settings with varied literacy level. Nah, udah kan? Kemudian kita kan pengen dapat itu ya, apa namanya, latar belakang ya. Oke, saya akan minta dia bikin latar belakang. Make 1,000 words of introduction of the research. Use only recent research. Make it as academic as possible. Make it. Jadi perintah kepada ChatGPT itu nggak boleh biasa saja. Misalnya buatkan skripsi, buatkan disertasi, nggak bisa. Satu-satu, pelan-pelan, berapa kata, keinginan Anda apa. Make it as scientific as possible. Relate with bidang kita itu apa sih? TOEFL, TESOL, terus second language acquisition. Nama bidang kita itu ada 4, orang menyebutnya lain-lain. Jadi kita harus tahu. TOEFL, TESOL, second language acquisition, dan applied linguistics. Kita minta 1.000. Oke, kita enter ya. Ini konsensus. Kalau pakai ChatGPT biasa, nggak ngangkat. Terus itu udah masuk di situ, ya. Nah, udah mulai keluar kutipan-kutipannya, ya, udah mulai keluar kutipan-kutipannya. Oke, oke, udah mantap ya. Selama ini yang membuat Anda menangis, sedih, malam-malam nangis, dan sebagainya itu ya saya minta maaf sih. Saya minta maaf karena saya belum mantap menggunakan ini untuk kalian. Jadi sekarang saya udah mantap karena saya udah belajar juga sama salah satu dokter engineering di Jogja. Saya berguru pada beliau. Ini oke Pak, ini oke, ini oke, ini nggak oke gitu. Terus kita akan bilang kan kalau teman-teman bimbingan pada saya kan, saya minta setiap bab itu harus mulai ada referensinya. Ya udah, bilang list of the reference in APA 7 format. Ini yang selalu saya rewel ya. APA 7, APA 7 gitu. Udah APA 7. Ini APA 7. Set. Oke. 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 Nah, keluar kan semua yang ada di atas itu. Oke. Oke. Kelihatannya miring-miringnya udah benar gitu kan. Nah, dia pun bisa berbuat kesalahan. Contohnya kesalahan dalam hal ini adalah dia menebalkan judul. Menebalkan judul itu nggak benar. Ya. Nanti kita akan minta dia untuk merevisi. Jadi, kita minta dia untuk revisi. Nah, gambarnya teman-teman hilang. Oke. Oke, kita bilang revise. Ya, revise. Don't bold the title. Stick to APA 7 style. Verbatim. Verbatim itu maksudnya apa adanya. Ya harus tahu kata-kata yang dibutuhkan untuk programming ini. Nah, udah benar sekarang. Oke. Itu nggak usah ngetik satu-satu kayak selama ini ya. Mungkin Anda terlalu rajin aja mungkin ya. Oke, kayak gini. Ih, Urfatul. Senyum-senyum dari tadi. Udah terlanjur, kamu kan udah selesai juga. Ya. Oke. Terus kita lihat ada ini. Udah, bagus ya. Udah masuk, masih jalan. Itu baru aneh ya. Kita kan kemudian butuh apa? Research question. Formulate. Sound research. Sound itu artinya scientific. Sound research questions for this research. Make them as clear as possible. And relationship between variables must be clear. Oke, oke, lihat ya. Ini bisa dilihat. Oke. Lalu ada pertanyaannya. How do teacher strategies for implementing AI-assisted writing trial differ between urban and rural education settings? What is the impact of AI-assisted writing tools on student motivation? How do students perception? Bla bla bla. Sekarang kita minta untuk just list the questions. No bold, jangan bold ya. Oke. Nah, udah ya. Ada 7 pertanyaan. Bagi yang suka nangis-nangis ditambah suruh nambah 1 pertanyaan aja ribut ya. Itu sekarang ada solusinya. Yunda ketawa.
Oke, Stefani ketawa. Ya udah sih, gimana orang zamannya juga zaman modern, ngapain kita menyiksa diri? Loh, Bu Prila kan narasumber, nggak boleh ikut sini ya. Kemarin narasumber beliau. Mohon maaf, nggak bercanda. Oke. Oh, ilmunya sendiri-sendiri, nanti Bu Prila ngajar sendiri di situ. Kemarin kebetulan saya nggak ikut situ, jadi saya nggak tahu apa yang dibahas di situ. Digabungkan aja ilmunya yang Anda tahu dengan yang saya tahu. Kemudian ya, kita masih menggunakan konsensus ya. Kita akan masuk ke literature review ya. Literature review kan ada tiga. Literature review ada tiga, yang mana yang pertama adalah previous studies. Yang kedua apa? Ya, kalau ini ilmu, teman-teman harus hafal murid saya. Di bab 2 ada tiga literature review. Yang pertama apa? Previous studies. Terus yang kedua, theoretical review atau teori-teori. Yang satu previous studies dari jurnal-jurnal, yang dua dari buku-buku. Kemudian yang ketiga adalah theoretical framework, yaitu ketika Anda harus memilih teori mana yang mau dipakai, gitu kan? Digambar dalam sebuah bagan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama yaitu kita yang coba enteng-enteng dulu ya. Right? Literature review focusing on previous studies 1,000 words. Words-nya itu harus di-specify. Nanti kalau kurang lagi tambah 1.000 lagi gitu ya. Focus on recent research and make it very scientific. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di situ udah mulai muncul ya. Udah mulai muncul itunya. Apa namanya? Termasuk previous studies-nya ada William Harris, kemudian Garcia Robert ya. Kemudian ada Reynolds. Ini juga salah kan? Soalnya harusnya et al, tapi nanti teman-teman bisa benerin sendiri ya. Kemudian ini, oke, dia masih nulis, dia masih nulis, dia masih nulis, masih ya, oke. Nah, kita minta lagi seperti tadi, list the reference using APA 7. Oke, oke, ini ya jalan ya, oke, jalan. Itu berarti 2.1 udah mulai proses ya, 2.1. Kita minta dia sekarang fokus ke 2.2, itu tentang teori ya. Kita pakai prompt yang sama, tapi kita minta dia bukan fokus pada previous studies. Kita gedein, kita pertegas, teoris only. Nah, gitu ya. Biar keluar teori-teorinya. Jadi kalau tadi kan previous studies, kita minta teori. Itu 2.2. Oke, kita udah mulai muncul beberapa teori. Ada namanya teori cognitive load theory oleh Sweller 2019. Ada beberapa support. Terus yang kedua adalah teori tentang social constructivism, ya kan? Oke, kelihatan di situ. Dia muncul lagi dengan teori second language acquisition theories. Oke, bagus. Lanjut. Kemudian ada interaction hypothesis. Ada teori tentang applied linguistic and AI integration. Ya, muncul. Oke. Kemudian dia akan menulis tentang selesai. Kita juga minta konklusinya nggak usah dong ya. Nanti kalau konklusinya masuk malah pembimbingnya curiga. Gini, boleh nggak Pak saya ngomong ke pembimbing saya itu bahwa saya pakai AI? Saya nggak tahu sih. Kalau saya, mata kuliah apapun saya putuskan sekarang harus pakai AI. Ngapain menghindari AI? Kayak kalian akan menang lawan mesin aja. Susah. Ada beberapa hal yang kita lebih kuat dalam hal ini, yaitu menyayangi istri, kemudian membesarkan anak. Itu tugas kita. Kita happy, have fun gitu ya. Tapi kalau masalah digital review, sehebat Anda apapun, kayaknya tetap masih kalah sama ini. Karena teknologinya berkembang. Kalau kita kan cenderung stagnan untuk hal ini. Nah, oleh karena itu, maka baik itu speaking, writing, atau apapun di kelas saya, sekarang saya minta mahasiswa pakai AI. Nah, bagaimana untuk memberikan tantangan kepada mahasiswa? Ya, saya akan desain pembelajaran yang kalaupun dikerjakan pakai AI, mereka harus punya konteks berpikir yang benar gitu. Jadi, tahu apa yang diinput, tahu apa yang dicari, tahu AI yang mana, dan sebagainya. Jadi, tapi tidak semua pembimbing begitu, tidak semua pengajar begitu. Jadi, kalau Anda terang-terangan menggunakan ini, ya mungkin akan ada permasalahan. Terus gimana Pak kalau ada Turnitin? Teman-teman coba lihat news atau perkembangan. Turnitin memang menyediakan katanya AI detector. Tapi ternyata Turnitin tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil temuannya. Ada beberapa mahasiswa pandai yang menantang dosennya menggunakan Turnitin. Dia bilang begini, saya akan menulis di sini ya Pak, awasi saya. Saya menggunakan cara manual nih. Kemudian silahkan Anda Turnitin. Hasilnya dia dituduh menggunakan AI. Padahal dosennya lihat sendiri, dia manual. Jadi lihat kontroversi bahwa sesungguhnya Turnitin atau penguji-penguji AI yang lain itu sebenarnya sedang mencoba untuk mendeteksi, tapi tidak ada yang pasti. Kalau plagiasi bisa dideteksi, bisa, karena
kan kemiripan-kemiripan gitu kan. Tapi kalau kalimat-kalimat ini yang dikeluarkan oleh AI ini, ChatGPT konsensus misalnya, ini tuh kalimat baru, muncul dari otak. Karena AI sekarang menggunakan yang namanya convolutional network, neural network, yang meniru otak manusia. Jadi ada CPU yang didesain supaya berpikirnya seperti otak manusia, namanya LLM gitu. Jadi selama ini juga Turnitin masih meraba-raba sih gimana caranya gitu. So I wouldn't worry about that. Kalaupun nanti misalnya ada kesulitan, masih bisa ada beberapa cara. Masukkan ke Quillbot, ya kan? Kemudian keluaran dari Quillbot kita masukkan ke Writeful, WRITEFULL, ya kan? Kemudian setelah keluar dari Writeful, kita masih masuk ke Grammarly, ya kan? Di Grammarly masih diubah lagi. Kemudian dari Grammarly, kalau masih nggak yakin, lempar ke bahasa Indonesia di Google Translate, balikin lagi ke bahasa Inggris. Udah, kalau Anda memang sangat parno ya, silakan gitu. Boleh Pak, kalau saya boleh-boleh aja. Yang lain nggak tahu. Kalau kalian nggak ribut-ribut sih, ya kayaknya nggak bakalan ada yang tahu. Cuman saya akan mengadvokasi ini sih ke depannya, ngapain menghindari AI. Kayak peneliti itu harus menyusahkan diri ya, monggo. Kalau saya sih ya ikut yang perkembangan teknologi aja. Oke ya, kita masuk lagi ke 2.1 tadi apa? 2.1 udah, 2.2 udah. Kemudian di 2.3 itu adalah diagram theoretical framework ya. Oke, make a diagram of theoretical framework used in this study. Oke, kita lihat ya. Dia masih analyze, agak berat soalnya kalau diagram itu. Kemudian masih berpikir keras kayaknya, ini berat sekali. Oke, ya. Gambarnya nggak sempurna, sepertinya harus dianukan sendiri, kemudian harus dipersempurnakan sendiri. Ada beberapa AI yang lain yang bisa membantu kita sebenarnya. Misalnya di Explore GPT itu ada create diagram gitu. Ada kayaknya. Nah, ini ada ini ya, nanti pakai sendiri. Kalau pakai yang berbayar, sebulan aja lah coba. Masa nggak pengen tahu kekuatan mesin di luar sana seperti apa. Kita teruskan sedikit sebelum kita mulai bimbingan tentang bab 3 ya. Bab 3. Nah, bab 3 kita bisa satu perintah aja cukup kayaknya. Caranya begini. Desain complete, udah complete, comprehensive research methodology. Make sure that they are visible and operational. Provide the citation of the methodology too. Don't forget to detail the instruments and instrument analysis. Oke, kita lihat dulu ya. Research design, dia pakai mixed method design, pakai threshold 2018, pakainya conversion parallel design, kemudian research question-nya ini, participants-nya ini, ya, kemudian apa namanya, ini instrumennya, ya. Oke, udah ya. Ada beberapa ini. Jadi kan kalau dimasukkan ke bab 3 jadi mencurigakan ya, bentuknya pointer-pointer kayak gini ya. Nanti kita akan minta dia untuk dijadiin paragraf aja gitu, jangan pointer dong, nggak bisa kepake. Oke, kita mulai dengan kata revise. Do not use bullet points. Make them paragraph. Make them paragraph. Udah, gitu aja. Oke. Nah, tadi bentuknya pointer-pointer, sekarang udah berbentuk paragraf, gitu ya. Kemudian, nah ini udah masuk ya. Sama persis kayak tadi, cuman ini sekarang jadi paragraf. Udah mulai jalan ya. Oke. Oke. Terus kita minta dia untuk mendesain questionnaire-nya ya. Design the questionnaire from your method. Make them as precise
as possible, anchor that, maksudnya tolong buat berdasarkan penelitian yang sudah ada, with valid sources. Enter ya. Questionnaire design, ya. Teacher ini open ended, ya. Kemudian dibuat, ya. Oke, udah mulai dibuat. Tapi mungkin kita terlalu malas dan mungkin kita tidak sempat membuat tabelnya gitu. Ya, kita minta dia nanti untuk buat tabelnya ya, biar bisa di copy sebagai tabel. Ini kan yang penting kalau ditanya sama pembimbing, itu apa namanya, questionnaire-nya sumbernya dari mana? Nah, sekarang bisa jawab, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Gitu. Ya, senyumnya Prada itu, senyum kecup apa kok sekarang loh, kemarin dia gimana ya udah. Oke, namamu hilang dari sistem, lagi dicariin, nggak tahu. Hari ini mungkin ketemu, ada glitch ya. Kemudian kita buat make now lose the references, make the questionnaire into table. Oke, ya. Udah jelas itu ya, naruhnya agak kurang bagus. Nanti kita perbaiki lagi. Separate the open question, open-ended, and the linked one. Now focus on the Likert scale questions. Make them in the appropriate table. Oke. Agak molor nggak apa ya? Karena mungkin nggak bakal ada kesempatan lagi ngobrolin ini. Udah, dia tabelnya agak error kayak gini. Nanti dibenerin sendiri. Kayaknya udah terlanjur pemrogramannya dari awal, dia udah. Ya, penasaran sih. Kita coba sekali lagi ya, biar tabelnya bagus. Make the Likert as number from 1 to 5 using separate legends. Dari tadi saya belum ditegur itu ya, token Anda habis, tidak boleh ngetik lagi, nggak ada dong, kan berbahaya. Beda. Kayak, mohon maaf, respon sudah habis, nunggu 3 jam lagi gitu ya. Itu ya tanda-tanda kemiskinan sudah. Kita lihat, ya kan token listrik nyala, token GPT nyala, aneh. Nah, alah, tetap aja kayak gini ya. Ya udah, nanti dibenerin sendiri. Dia lagi stres mungkin. Oke. Saya akan perkenalkan lagi beberapa fitur di ChatGPT berbayar yang mungkin akan memudahkan Anda. Saya nggak tahu Anda butuh atau tidak, tapi saya kasih tahu aja di sini. Contoh ya, saya sering banget negur, itu loh, tabel kok nggak diketik ulang, udah burem kayak gitu, masih di screenshot, ditempel. Lah ngapain nggak diketik ulang? Wah Pak, saya udah capek, nggak ada waktu. Nah, disitulah kita menyuruh mesin untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai ya guys ya. Kita contohkan misalnya, sudah ada PDF yang kita capture, gitu. PDF yang kita capture itu akan masuk di sini. Nah, ada wah, ke capture tapi kepotong-potong. Waduh, gimana nih? Ya, kita masukkan aja semuanya. Oke. Make them as one table and retype. Enter. Ya. Nah, itu dari image loh, bukan dari Word loh ya. Oke. Oh, oke. Gitu ya. Duh, loh, kok bahasa Indonesia gitu kan? Memang sumbernya bahasa Indonesia. Sudah deh, translate in academic English. Males banget ngertiin sendiri. Oke. Masih dalam bentuk tabel. Ah, udah mulai kerja dia. Kita sambil ngapa-ngapain gitu loh, minum-minum es teh ya. Zaman modern. Cuma 300.000 aja kalian lebih mending ngirit gitu misalnya. Kalau saya sih, oh, penghasilan saya udah lumayan. Ya, Steph ya. Nah, kita buat untuk membantu hidup kita ya. Steph ini setelah lulus saya jadikan asisten. Asisten saya yang dulu sekarang jadi manajer saya gitu kan. Nggak tahu nanti akan ada perubahan yang enggak. Gitu kan. Nah, ini ya contoh. Terus
Kita juga bisa melakukan hal lain, misalnya kita lihat ada gambar statistik, kita nggak mudeng, ya udah capture aja, ada gambar tuh dari statistik itu terus isinya structural equation modeling, kita nggak mudeng isinya, ya kita masukin sini aja, ya. How to interpret this statistical diagram. Oke, ya, gambarnya aja bikin nggak mudeng itu. Ya udah, nanti biar diterjemahkan oleh apa namanya. Termasuk ya hasil tes, hasil ANOVA yang lain-lain nggak paham ya, capture aja ke situ gitu loh. Oke ya, lah kita itu masuk bahasa karena nggak bisa matematika, lah masih nggak mudeng. Ya udah, kita minta dia untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia, gunakan bahasa yang sesimpel mungkin agar saya paham. Nah, tuh. Nah, gitu sekarang. Belum mungkin lagi kita terjemahkan sederhanakan lagi gitu ya. Cara kerjanya begitu. Nah, angka yang ada di panah gitu, ini ya. Oke. Oh, maksudnya RMCA itu mengukur kecocokan model. Oh, G-square itu menunjukkan seberapa baik. Oh, probability. Ya udah gitu. Dan itu menutup sesi kita hari ini. Akan kita mulai untuk bimbingan. Wah, banyak banget hari ini, 16 orang. Semoga ada yang datang hanya untuk konsultasi judul atau SKD. Oke, tepuk tangan semuanya. Oh ya, saya kirimkan dulu ya hasil anunya tadi, apa namanya? Hasil dari chattingan-chattingan tadi supaya teman-teman, oke, teman-teman, wah, sharing conversation with images or audio not yet supported. Jadi saya harus ngilangin beberapa hal ini. Hmm, gimana caranya? Nanti saya pikirkan untuk apa namanya, teman-teman tadi mengingat-ingat kembali itunya ya, apa namanya? Oh ya, kita recordnya kita akhiri dulu. Nanti saya kirimkan ke teman-teman.